Perkenalkan, nama saya Winta Christine, BP1810811020. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Participatory Action Research atau PAR. Jadi di sini PAR memiliki metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas bawah yang sangat mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif, melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan. Dengan demikian, PAR memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, metodologi research, yang kedua dimensi aksi, dan terakhir adalah dimensi partisipatif. Tujuan PAR itu yang pertama itu membangun kesadaran masyarakat atau memberdayakan masyarakat atas bawah melalui pendidikan kritis, pembelajaran orang dewasa, dialog publik, dan lain-lain. Yang kedua, untuk merubah cara pandang tentang penelitian dengan menjadikan penelitian sebuah proses partisipasi. Yang ketiga, untuk menggeser paradigma masyarakat sebagai objek atau subjek penelitian. Yang terakhir, untuk membawa perubahan atau transformasi nilai sosial di masyarakat. Prinsip-prinsip dari PAR yang pertama itu adalah prinsip partisipasi, di mana prinsip ini mengharuskan PAR dilaksanakan separtisipatif mungkin, melibatkan siapa saja yang berkepentingan dengan situasi yang sedang diteliti dan perubahan kondisi yang lebih baik. Dan prinsip yang kedua adalah prinsip orientasi aksi. Dimana prinsip ini menuntut seluruh kegiatan dalam PAR harus mengarahkan masyarakat warga untuk melakukan aksi-aksi transformatif yang mengubah kondisi sosial mereka agar menjadi semakin baik. Oleh karena itu, PAR harus membuat agenda aksi perubahan yang jelas, terjadwal, dan konkret. Prinsip yang ketiga adalah prinsip triangulasi, di mana PAR harus melakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang, metode, alat kerja yang berbeda untuk memahami situasi yang sama, agar pemahaman tim peneliti bersama warga tersebut dan situasi tersebut semakin lengkap dengan sesuai dengan fakta. Yang prinsip yang terakhir adalah prinsip luwes dan fleksibel. Meskipun PAR dilakukan dengan perencanaan sangat matang dan pelaksanaan yang cermat atau hati-hati, penelitian bersama warga harus tetap bersikap luwes menghadapi perubahan situasi yang mendadak, agar mampu menyesuaikan rencana semula dengan perubahan tersebut. Bukan situasi yang dipaksa sesuai dengan desain riset, melainkan desain riset yang menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Metode alat kerja PAR. Metode alat kerja PAR itu secara umum terbagi dari 2 tipe, yaitu eksplanatif dan tematik. Eksplanatif memfasilitasi komunitas atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam menganalisis kebutuhan, merencanakan aksi transformatif. Sedangkan tematik menganalisis program aksi transformatif yang sudah berjalan.
sebagai alat evaluasi dan pengamatan atau mentoring. Terakhir, alat kerja PART itu dengan memanfaatkan kekayaan riset-riset konvensional yang masih terus berkembang, PART mengcover diri dengan banyak metode dan alat kerja. Untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, PART memiliki metode berbagi cerita atau sharing, wawancara mendalam atau independent interview, dan diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Dalam focus group discussion misalnya, partisipasi atau informan tidak sebatas berdiskusi dalam posisi duduk, melainkan bisa berdiskusi tidak dalam dinamika tertentu dengan menggunakan alat kerja tertentu, misalnya pemetaan gagasan atau mind mapping atau diagram pohon masalah atau problem tree, terapi kecenderungan atau trait lineage. Partisipan bisa dilakukan melalui permainan peran atau role play. Di dalam dinamika tersebut, partisipan atau informan berpeluang lebih besar menggunakan pengalaman, gagasan, dan refleksi mereka secara lebih terbuka karena terbantu dengan sejumlah alat kerja yang mempermudahkan pengamatan dan kegiatan yang dinamis atau tidak kaku. Dinamika tersebut juga memudahkan fasilitator untuk mendorong sebanyak mungkin partisipan atau informan berpartisipasi lebih aktif karena menggunakan kegiatan alat kerja yang bisa dipilih atas dasar kesesuaiannya dengan latar belakang budaya, pendidikan, dan pekerjaan partisipan atau informan. Tahap kegiatan PART itu yang pertama itu perencanaan dan evaluasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.